Saudara, diduga karena tidak kuat menahan teror para pengunjung, seorang terdakwa kasus pengeroyokan di Sragen, Jawa Tengah, pingsan saat mengikuti persidangan di pengadilan negeri setempat. Sejak awal, ratusan warga memprotes persidangan tersebut karena polisi hanya menetapkan satu tersangka. Warga menduga pelaku pengeroyokan sebetulnya berjumlah 4 orang. Awalnya, sidang kasus pengeroyokan Zamroni, pedagang pasar Gondang dengan terdakwa Irfan Afandi tampak berjalan lancar. Bahkan di tengah persidangan, terdakwa sempat sungkem pada korban yang berusia lebih tua. Tapi sidang berlanjut dengan tegang karena teriakan para pengunjung pada terdakwa. Aku tidak tahu kalau orang tuamu dan pamanmu melakukan pembunuhan bersama-sama terhadap terdakwa itu. Atau tidak tahu? Tidak lihat. Saat sidang memasuki tahap mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa Irfan Afandi tiba-tiba pingsan. Diduga terdakwa tegang mendengar teriakan dari para pengunjung. Apalagi keterangan saksi-saksi juga terdengar memberatkan. Irfan Afandi langsung dilarikan ke rumah sakit. Karena terdakwa pingsan, sidang kasus pengeroyokan ini dihentikan sementara dan akan dilanjutkan kembali pekan depan. Sejak awal, persidangan kasus pengeroyokan ini menimbulkan protes ratusan warga Kedung Banteng, Gondang, Sragen, Jawa Tengah. Karena polisi hanya menetapkan satu tersangka. Warga menduga pelaku pengeroyokan sebetulnya 4 orang. Dwi Susilo melaporkan dari Sragen. Anda pengguna kartu ATM sebaiknya semakin berhati-hati, apalagi bila kartu ATM Anda tiba-tiba saja tertelan mesin ATM. Jajaran Reskrim Poltabes Yogyakarta menangkap komplotan pembobol ATM yang beroperasi dengan sengaja mengganjal mesin ATM sehingga kartu ATM para calon korban terkunci dan tidak bisa ditarik keluar. 2 tersangka pembobol mesin ATM, HM dan SBG, ditangkap aparat kepolisian Reskrim Poltabes Yogyakarta. Kedua tersangka bagian dari komplotan pembobol ATM kelompok Tangerang asal Sumatera yang beroperasi di wilayah Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Para tersangka mengaku telah berkali-kali membobol ATM dengan cara mengganjal jalan masuk kartu ATM para korban dengan sebatang lidi yang direkatkan dengan gergaji kecil. Lalu para pelaku pura-pura menolong dengan memberikan nomor telepon teknisi bank yang sebetulnya anggota komplotan. Untuk meyakinkan korban, pada kartu nomor telepon teknisi ATM dipasang logo bank. Posisinya kita diturunkan sebelum sampai tempat minimal 200 meter. Itu ya setelah 200 meter dari mobil itu nanti mobil ada yang dari dalam mobil ada yang turun. Ada yang turun, dia itulah yang masang speaker sama masang ganjelan tadi. Di mesin ATM itu? Iya. Setelah itu nunggu ada korban masuk baru saya mendekat. Mendekat itu ya pura-pura mau ambil ATM. Nah, itu ngasih tahu. Dari tangan tersangka, petugas menyita barang bukti uang hasil pembobolan, kartu ATM, dan kartu informasi palsu berisi nomor telepon operator teknisi bank. Kedua tersangka dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Ferry Aditri melaporkan dari Yogyakarta.